Ya, sahabat, kita jumpa lagi. Kali ini kita bicara soal lingkungan hidup ya, tempat kita tinggal, yaitu bumi ini sendiri. Beberapa waktu lalu saya juga menulis artikel judulnya Laudato Si, Solidaritas Merawat Bumi. Ini istilah dari Santo Fransiskus Assisi, Laudato Si mi signore, artinya terpujilah engkau Tuhanku, suatu madah atau nyanyi pujian Santo Fransiskus dari Assisi. Orang suci ini dikenal dengan perilakunya yang sangat menyayangi alam. Ia mungkin juga santo pelindungnya para pecinta alam ya. Bahkan hikayat menceritakan bahwa saking besar cintanya pada alam, ia kerap berbincang dengan alam hewan dan tumbuhan. Mungkin maksudnya saking sayangnya beliau pada alam, maka ia sering mengajaknya bicara. Untuk apa? Untuk memuji, memuliakan penciptanya. Terpujilah engkau Tuhanku, karena saudari kami, Ibu Pertiwi, yang memelihara dan mengasuh kami, dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Begitu seperti tertulis di nyanyian Saudara Matahari dalam karya-karya Fransiskus dari Assisi yang diterbitkan dalam ensiklik Laudato Si, terpujilah engkau, ensiklik dari Paus Fransiskus, terbit 24 Mei 2015 oleh Dokpen KWI Jakarta, diterbitkan tahun 2016. Untuk sekian lamanya bumi telah memelihara dan mengasuh kita semua. Tapi, apa yang telah kita perbuat terhadap bumi? Kemajuan rasio instrumental manusia dengan produksi revolusi industri yang katanya revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 yang sangat eksploitatif ternyata membawa kerusakan fatal di berbagai belahan dan lapisan bumi, sehingga keseimbangan alam pun goyah. Di mana-mana yang namanya ketidakseimbangan itu memang bikin pusing, mual, muak, dan akhirnya malah bisa muntah. Sepanjang perjalanan sejarah sejak roda gigi revolusi industri menggerus bumi habis-habisan atas nama nilai tambah ekonomi, produksi harus dipasarkan ke segala penjuru dunia, melahirkan teknologi iklan dan public relations yang menyihir persepsi manusia akan apa yang indah dan apa yang bergengsi. Konsumerisme merasuk sanubari, model-model artifisial jadi rujukan tentang apa yang seharusnya dituju dan ditiru. Realitas sosial dikonstruksi sesuai strategi pemasaran korporasi global. Penambangan yang tidak bertanggung jawab telah meninggalkan banyak lubang yang membuat bumi makin keropos, rapuh. Pertanian dan perkebunan yang terus-menerus menyiram bumi dengan pupuk kimia plus racun pestisida. Semua demi ukuran produktivitas yang harus terus meningkat grafiknya. Tanah dan air dieksploitasi tanpa jeda. Sampai akhirnya unsur-unsur hara yang alamiah menciut kalah dan mundur dari panggung kehidupan. Cerobong-cerobong asap pabrik di kawasan industri dan berbagai polusi, asap, suara, cahaya terus mengotori udara. Akibatnya langit pun bocor. Hutan dan paru-paru bumi sudah tidak punya daya absorpsi lagi. Tambah lagi berjuta ton limbah beracun yang berleleran di aliran sungai-sungai, bermuara ke laut, membunuh plankton dan berbagai biota laut penjaga keseimbangan metabolisme bumi. Sampah plastik jadi menu diet ikan paus. Kehidupan alam yang alamiah akhirnya sampai pada titik meregang nyawa. Bumi pun sakit, menjerit, dan akhirnya berontak. Bencana alam, penyakit-penyakit yang belum ada dalam buku-buku teks bermunculan. Bakteri dan virus bermutasi tidak karuan. Ilmuwan kebingungan, politikus jadi gagap. Rakyat pun meradang dalam keterkurungannya yang terpaksa. Akibat pemberontakan bumi itu, akhirnya kembali yang jadi korban adalah manusia itu sendiri. Berhenti yang terpaksa membuat banyak keterbengkalaian. Seperti ada semacam pesan umpan balik atau feedback yang hendak disampaikan oleh bumi.
Cukup sudah, kalian sudah keterlaluan. Kembalilah ke alam alamiah, sekarang atau tidak sama sekali. Merawat bumi adalah tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai manusia penghuni bumi. Bagi kaum beriman, dari latar belakang agama atau kepercayaan apapun, patut direnungkan bahwa spiritualitas ekologis bukanlah sesuatu yang opsional lagi. Harus pula didaratkan dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini. Terpujilah Engkau Tuhanku untuk matahari yang luar biasa, bulan, bintang, untuk alam raya yang indah. Laudato Si, terpujilah Engkau Tuhan untuk semua yang indah ini. Bagaimana implementasi seruan Laudato Si ini? Menyayangi bumi dengan merawatnya bersama-sama mulai dengan hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Kebersihan diri sendiri, rumah sendiri, halaman, fasilitas umum, kebersihan kota, dan seterusnya. Pandemi COVID-19 ini ternyata juga kembali mengajari kita cara mencuci tangan yang benar. Lalu hijaukan kembali rumah dan kawasan sekitar yang gersang. Ramah lingkungan, bersihkan polusi udara, polusi kebisingan, polusi silaunya cahaya yang tidak perlu. Buanglah sampah pada tempatnya. Mulai saja dari membersihkan polusi dan sampah di hati dan pikiran kita. Sehatkan kembali lingkungan yang sakit dan yang berpenyakit. Reboisasi hutan-hutan yang gundul akibat penebangan tak bertanggung jawab. Bersihkan laut dan sungai-sungai. Jernihkan kembali danau-danau. Laut, sungai, dan danau disediakan Tuhan sebagai tempat besar sumber air, bukan tempat buang air besar. Apalagi jadi tempat pembuangan sampah plastik atau limbah pabrik. Krisis ekologi akibat ulah manusia toh akhirnya akan bermuara juga pada krisis ekonomi atau pengaturan rumah tangga kita sendiri, oikos nomos. Dan apabila tak terkendali lagi, bisa jadi air bah krisis sosial sampai krisis mondial. Sengsaranya kita semua umat manusia. Tanami berbagai tumbuhan di lahan yang ada. Jadikan tanah sebagai sumber berkat bagi saudara-saudara kita. Jadikan apotek hidup di setiap pekarangan. Tanaman buah-buahan dan sayuran untuk konsumsi sendiri atau untuk berbagi. Flora yang indah untuk rekreasi mata bagi keluarga sendiri, maupun berbagi keindahan dengan tetangga-tetangga kita. Mari berdialog kembali dengan bumi dan alam raya, seperti Santo Fransiskus dari Asisi dulu. Dialog melahirkan relasi yang lebih intim, lebih peka. Bumi sedang berbicara, mari kita dengarkan. Hentikan sebentar deru traktor-traktor itu, atau bumi akan memaksa dengan caranya sendiri supaya semuanya itu berhenti. Gaya hidup baru yang lebih ramah lingkungan mesti jadi praksis, meninggalkan gaya hidup lama, konsumerisme yang menjurus ke snobisme, pameran keangkuhan, berpasangan dengan saling iri hati, kecemburuan yang terus-menerus, tak ada puasnya. Mari hidup dan warisi dunia yang lebih solider, lebih hijau, lebih bersih, lebih sehat, dan lebih indah bagi kita sendiri maupun untuk anak cucu kita nanti, para ahli waris bumi yang sah. Terpujilah Engkau Tuhanku karena dunia indah ciptaanmu yang selama ini telah menjadi rumah bersama anak segala bangsa. Seruan Laudato Si ini untuk semua penghuni bumi, tak pandang suku, agama, atau bangsa manapun. Dari sekarang kita gerakan solidaritas merawat bumi. Indonesia diberkati.